Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Ovilia Inu dan teman saya Lucia Audelia Dese. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami dengan judul Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Dalam upaya pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal di sekolah dasar, diperlukan identifikasi terhadap berbagai persoalan yang menjadi dasar perumusan kegiatan pengembangan kurikulum tersebut. Adapun rumusan masalah yang dapat diajukan dalam proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi pelaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar saat ini, khususnya terkait integrasi nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, apa saja bentuk kearifan lokal yang potensial dan relevan untuk diintegrasikan dalam kurikulum muatan lokal di sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan kurikulum muatan lokal yang berbasis kearifan lokal agar dapat diimplementasikan secara efektif dan kontekstual di lingkungan sekolah dasar. Yang keempat, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal di sekolah dasar. Yang kelima, bagaimana dampak atau kontribusi pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal terhadap pembentukan karakter dan penguatan identitas budaya peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua adalah state of the art. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis kearifan lokal di sekolah dasar telah menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan serta lingkungan siswa. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pentingnya kearifan lokal dalam penguatan identitas budaya dan pendidikan karakter. Namun, inovasi dalam perancangan dan implementasi kurikulum yang secara sistematis mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran sekolah dasar masih terbatas, baik dari sisi struktur kurikulum, pendekatan pembelajaran maupun bahan ajar yang digunakan. Yang berikut. Jadi baik, yang berikutnya metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development dengan model pengembangan ADI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desik, development, implementation, dan evaluasi. Model ini dipilih karena memiliki struktur sistematis dan fleksibel yang sesuai untuk pengembangan kurikulum yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Yang pertama, analisis. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan penerapan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar. Yang kedua, desik atau perancangan. Berdasarkan hasil analisis dilakukan perancangan awal kurikulum yang mencakup 1. Perumusan tujuan pengembangan berbasis kearifan lokal. 2. Penyusunan struktur dan isi kurikulum muatan lokal. Yang berikutnya, development atau pengembangan. Pada tahap ini, produk awal dikembangkan sesuai dengan desain. Tahap ini mencakup 1. Pembuatan perangkat kurikulum dan bahan ajar. 2. Validasi oleh ahli. Yang keempat, implementation atau uji coba. Produk kurikulum yang telah divalidasi atau diuji coba secara terbatas di salah satu sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian. Tujuan dari tahap ini yaitu 1. Menilai keterlaksanaan dan kepraktikan produk. 2. Mengamati respon guru dan siswa dalam menggunakan produk. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara formatif dan sumatif.
Evaluasi formatif dilakukan di setiap tahap pengembangan, sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah implementasi untuk menilai. Yang berikut, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif digunakan untuk satu, menganalisis data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, menafsirkan temuan lapangan mengenai kebutuhan persepsi dan respon terhadap kurikulum muatan lokal. Yang kedua, analisis kuantitatif digunakan untuk yang pertama menganalisis validasi produk oleh ahli menggunakan skala Likert 1-5. Yang kedua, mengukur tingkat kepraktisan dan efektivitas produk saat uji coba dengan menghitung rata-rata dan presentase skor angket guru dan siswa. Dan yang ketiga, kriteria penilaian validasi dan uji coba. Jadi baik, sekian saja presentasi dari kami.